Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meisa dengan NIM B10212221. Saya merupakan mahasiswa jurusan manajemen pada mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, saya akan mereview materi mengenai produk. Pertama, kita mengenal dengan istilah marketing mix, di mana marketing mix dengan 4P ini digunakan pada produk yang tangible atau berwujud. Nah, 4P itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada produk, price, place, dan promotion. Kemudian ada 7P atau marketing mix dengan 7P itu digunakan pada produk yang intangible atau yang tidak berwujud. Nah, 7P ini terdiri dari produk, price, place, promotion, physical evidence, people, dan process. Kemudian kita masuk kepada pengertian produk. Apa sih itu produk? Nah, saya tidak sependapat dengan pengertian produk sebelumnya, di mana sebelumnya itu menjelaskan bahwa produk itu merupakan sekumpulan manfaat yang ditawarkan produsen guna memenuhi kebutuhan, garis bawahi memenuhi kebutuhan organisasi atau konsumen, sehingga untuk mereka bersedia menukar uang atau barang berharga lainnya. Padahal produk sendiri itu cakupannya luas, tidak hanya pada memenuhi kebutuhan. Nah, kita beralih kepada pengertian di sebelahnya, yaitu produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan untuk konsumsi hingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Jadi produk itu bukan hanya untuk kebutuhan tetapi untuk keinginan juga. Oleh karena itu saya tidak sependapat dengan pengertian sebelumnya, di mana produk itu untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen yang bersifat tangible atau secara fisik, ataupun yang bersifat intangible atau yang tidak secara fisik. Nah, di mana secara fisik sendiri itu bisa berupa bentuk, warna, fitur, dan lain sebagainya. Adapun yang non fisik atau intangible itu bisa berupa citra produk, reputasi, dan seterusnya. Nah, produk sendiri itu dapat mencakup barang fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi, dan gagasan atau sebuah pikiran. Kemudian, dalam produk itu apa sih yang ditawarkan? Nah, ada 8 poin atau 8 item. Yang pertama ada barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, dan organisasi. Saya sependapat dengan 8 item ini, di mana 8 item ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya, yaitu pertama itu menjelaskan mengenai barang. Apa sih itu barang? Barang itu merupakan produk yang dapat dibeli dan dimiliki. Seperti apa? Seperti smartphone, laptop, ataupun baju. Nah, item yang kedua yaitu jasa. Jasa itu merupakan kewirausahaan yang menyediakan pelayanan. Kalau sudah jasa, berarti dia berfokus pada pelayanan, seperti penyediaan makanan, jasa pembuatan kue misalnya, ataupun perbaikan mobil. Nah, yang ketiga itu item mengenai acara. Acara itu merupakan kegiatan yang diadakan. Seperti apa? Seperti konser musik, bazar, atau pertandingan. Kemudian item yang keempat itu pengalaman, di mana bagaimana produk ini memberikan pengalaman yang menarik kepada konsumen. Seperti perjalanan ke luar negeri, menikmati makanan tradisional, ataupun mengunjungi tempat-tempat wisata yang bisa memberikan pengalaman bagi konsumen yang menikmatinya. Nah, item yang ditawarkan itu yang selanjutnya adalah orang. Di sini orang yang dimaksud ialah individu yang menjual atau menyediakan produk atau jasa, seperti penjual beras, pengusaha kuliner, atau guru. Nah, kemudian ada tempat. Tempat itu yang dimaksud dengan tempat ialah lokasi yang dapat dimanfaatkan atau disewakan, seperti rumah, kantor, atau restoran. Kemudian properti. Properti ini merupakan aset yang dapat dimiliki, seperti apa? Rumah misalnya, tanah, atau bangunan. Kemudian organisasi. Organisasi ialah perusahaan, lembaga, atau institusi yang menyediakan produk atau jasa seperti bank, universitas, atau perusahaan teknologi.
Kemudian ada klasifikasi produk. Nah, saya sependapat dengan materi ini di mana klasifikasi produk sendiri dibedakan berdasarkan dua item. Yang pertama berdasarkan keberwujudan dan pasar yang dituju. Nah, keberwujudan sendiri dibagi lagi menjadi dua item, yaitu berdasarkan fisiknya atau tangible dan berdasarkan jasa atau intangible. Kemudian berdasarkan pasar yang dituju dibagi lagi menjadi dua, yaitu produk konsumen dan produk bisnis. Untuk lebih jelasnya kita akan beralih ke slide berikutnya, di mana saya sudah membuat penjelasan singkat mengenai klasifikasi produk berdasarkan keberwujudan, yaitu pertama intangible. Apa sih itu intangible? Yaitu produk yang berwujud atau produk yang dapat ditempatkan atau dibawa. Berarti dia berupa fisiknya nyata. Nah, sedangkan intangible sendiri dibagi menjadi dua, yaitu durable goods dan non-durable goods. Apa sih itu durable goods? Nah, itu barang yang dapat digunakan selama waktu yang lama, waktunya lama, dan memiliki nilai yang tinggi. Nah, kalau durable itu berarti waktunya lama. Sedangkan non-durable goods yaitu barang yang digunakan sekali atau beberapa kali sehingga dia nilainya rendah. Kalau yang durable goods yang waktunya lama, contohnya apa? Seperti mobil, rumah, peralatan rumah tangga, smartphone, laptop, dan baju. Itu memiliki jangka waktu pemakaian yang lama. Sedangkan berbeda halnya dengan non-durable goods. Non-durable goods yaitu memiliki jangka waktu yang sedikit ataupun beberapa kali pakai. Contohnya makanan, minuman, bahan bakar, ataupun deterjen. Kemudian intangible yaitu barang yang tidak berwujud atau produk yang tidak dapat ditempatkan atau dibawa. Nah, ini lebih kepada jasa, pengalaman ataupun pengalaman. Intangible itu merupakan pelayanan atau jasa. Maka contohnya itu bisa berupa perbaikan mobil, pengalaman perjalanan, ataupun pengalaman kita belajar bagaimana cara berbahasa asing. Nah, masuk kepada contoh durable goods dan non-durable goods. Nah, kita perlu ingat kembali kalau durable goods itu merupakan barang atau produk yang jangka waktunya lama sehingga dia memiliki nilai yang lebih tinggi. Sedangkan beda hal dengan non-durable goods. Non-durable goods berarti dia memiliki jangka waktu yang pendek, yang habis beberapa kali pakai, dan nilainya pun rendah. Nah, contohnya kok durable goods yaitu pada contoh pertama itu ada kulkas, rumah, mobil. Itu memiliki jangka waktu yang lama dalam segi pemakaian. Dalam segi nilainya pun jauh lebih tinggi. Berbeda halnya dengan yang non-durable goods seperti makanan, yang sekali makan habis, kemudian tisu sekali pakai buang, begitupun pensil atau pembersih kaca. Nah, contoh yang kedua pun sama halnya seperti kulkas, microwave, ataupun sepeda. Nah, adapun contoh non-durable goods itu seperti sampo, pasta gigi, makanan, buah, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi produk berdasarkan pasar yang dituju. Nah, ini ada dua. Yang pertama itu produk konsumen. Apa sih itu produk konsumen? Yaitu barang yang dibeli dan digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam kehidupan sehari-hari. Dibagi menjadi 4, yaitu convenient goods, shopping goods, specialty goods, atau on-shop goods. Nah, convenience goods itu apa? Yaitu produk yang sering digunakan oleh konsumen. Convenience good, produk yang sering digunakan. Maka contohnya itu sabun, sampo, pasta gigi, produk pembersih rumah, tisu, atau bahkan makanan pokok. Nah, convenience good ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah staples, yaitu barang yang dibutuhkan secara berkala. Kemudian ada impulse goods, barang yang dibeli secara impuls. Dan emergency goods, barang yang dibeli dalam kondisi darurat. Nah, yang kedua itu ada shopping goods, yaitu barang yang biasanya sering dibandingkan dengan barang lain berdasarkan apa? Ketertarikan, kecocokan, harga, dan kualitas. Seperti pakaian. Pastikan kalau orang membeli pakaian kan harus memperhatikan cocok nggak nih dengan badannya, kemudian harganya gimana, terus kualitasnya bagus apa tidak. Nah, itu
Salah satu contoh shopping goods. Kemudian apa lagi? Ada perabotan rumah, ada kendaraan, mesin cuci, sepeda, smartphone, dan lain sebagainya. Shopping goods sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu homogeneous goods, produk yang sama dalam kualitas dan harga. Kemudian ada heterogeneous shopping goods, produk yang berbeda dalam kualitas dan harga. Nah, ada yang ketiga itu ada specialty goods, yaitu produk yang berkarakter unik dan memiliki merek yang sudah dikenal. Nah, di mana calon konsumen itu rela membayar uang lebih demi barang tersebut. Seperti apa? Mobil mewah. Kemudian ada peralatan seni dan peralatan olahraga. Nah, yang keempat ada unsold goods, yaitu produk yang tidak diketahui atau tidak diinginkan sebelumnya oleh konsumen. Berarti ini produk yang dibeli secara mendadak tanpa ada keinginan untuk membeli, seperti batu nisan, peti mati, asuransi, obat-obatan. Contohnya, kalau seumpamanya konsumen tidak sakit, maka dia tidak perlu membeli obat-obatan. Maka dari awalnya mereka itu tidak menginginkan, tetapi karena satu keadaan mereka itu tidak mau harus membeli obat-obatan. Itu contoh sederhananya dari unsold goods. Kemudian unsold goods sendiri dibagi menjadi regularly unsold goods, yaitu produk yang dapat dibeli secara awal, atau no unsold goods, atau produk yang dapat dibeli secara tidak langsung. Kemudian klasifikasi yang kedua, klasifikasi berdasarkan pasaran itu yang keduanya itu adalah produk bisnis, barang atau jasa yang digunakan dalam proses pembuatan produk lainnya. Dimana barang contoh klasifikasi dari produk bisnis ini sendiri itu dibagi menjadi bahan baku, suku cadang, barang modal, supply, dan jasa. Nah, kita membahas yang pertama dulu, yaitu bahan baku. Bahan baku merupakan salah satu item dari produk bisnis, di mana bahan baku sendiri adalah bahan yang diperlukan untuk memproduksi barang atau produk baru. Seperti kayu itu digunakan untuk memproduksi lemari, kursi, mebel, dan lain sebagainya. Kemudian ada gandum, itu digunakan untuk membuat roti. Nah, itu merupakan bahan baku dalam proses produksi. Kemudian suku cadang, yaitu bagian atau komponen yang digunakan untuk memperbaiki dan memperbaharui produk yang sudah ada. Kita ambil contoh itu layar LCD, mesin cuci, ataupun komponen otomotif nih. Nah, ada yang ketiga itu atau item yang ketiga ialah barang modal, di mana barang yang digunakan untuk memproduksi produk baru atau untuk membantu proses produksi. Seperti apa? Pabrik contohnya. Kemudian bangunan kantor, laptop, mobil, mesin produksi, dan lain-lain. Terus ada supply, yaitu barang atau bahan yang digunakan untuk proses produksi atau dalam operasional perusahaan. Nah, contohnya itu seperti minyak solar, minyak volumas, bahan bakar mesin, dan lain-lain. Bedanya barang modal itu barang yang membantu proses produksi, di mana ini sifatnya itu tetap dan tidak mudah habis. Sedangkan supply itu barang atau bahan-bahan yang sifatnya itu mudah habis. Seperti tadi minyak solar, minyak volumas, atau bahan bakar, atau bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kemudian ada jasa, di mana jasa sendiri adalah pelayanan yang diperlukan untuk memproduksi produk atau untuk membantu proses produksi. Contohnya seperti perawatan alat, periklanan produk, konsultasi, bantuan hukum, dan lain-lain. Nah, atribut produk, saya sependapat dengan atribut produk, di mana atribut produk sendiri ialah mencakup kualitas, keseluruhan, dan fitur-fitur khusus yang ada di produk tersebut. Nah, di mana unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda pada suatu produk sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Di mana dalam produk sendiri itu meliputi desain, ukuran, kualitas, merek, pengemasan, pelabelan, layanan, jaminan, variasi lini produk, variasi warna, nilai atau manfaat, dan kemudahan pemakaian. Nah,
Ini itu sangat penting dalam suatu produk, di mana apabila salah satu unsur ini tidak ada, maka itu akan memengaruhi produk itu sendiri. Kemudian keputusan lini produk. Apa sih itu keputusan lini produk? Yaitu keputusan tentang jenis, jumlah, atau variasi produk yang akan diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan, di mana keputusan lini produk sendiri mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Karena apa? Karena konsumen itu memilih produk berdasarkan lini produk yang ditawarkan. Nah, keputusan lini produk sendiri itu dibagi berdasarkan perentangan lini, di mana perusahaan itu memperpanjang cakupan lini produknya, pengisian lini, kemudian ada pengisian lini, di mana perusahaan menambah unit produk dalam rentang lini produk yang sudah ada. Kemudian modernisasi lini, di mana perusahaan itu meningkatkan lini produk yang telah ada, dan yang terakhir itu menunjukkan keistimewaan dari lini produk tersebut. Kita ambil contoh itu tentang Unilever. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, dan saya sepakat mengenai lini produk dengan mengambil contoh Unilever, di mana kita mengambil contoh di mana margarin. Unilever sendiri dalam pengembangan margarin itu ada merek, ada brand namanya Blue Band. Kemudian untuk sabun mandinya ada Lux, Lifebuoy, ada Camay. Kemudian untuk samponya ada Dimension, Sunsilk, dan Organic. Untuk pasta giginya ada Pepsodent, Close Up, Clear, atau Lifebuoy. Dan deterjennya itu ada Rinso dan Surf. Nah, di mana luasan bawahan produk ini dalam satu lini produk ialah jumlah lini produk yang ada dalam bawahan produk. Kemudian ada satu lini produk itu yang namanya dengan panjang bawahan produk, di mana jumlah item total yang ada dalam bawahan produk. Nah, kemudian ada lagi nih pengertian yang dinamakan dengan kedalaman bawahan produk, yaitu jumlah varian yang ditawarkan pada setiap lini produk. Nah, kita ambil contoh yang di atasnya tadi, di mana yang ditawarkan itu bukan hanya satu, tapi banyak. Untuk margarin ada berapa merek, untuk sabun mandi ada berapa, untuk sampo ada berapa. Nah, jadi variasi yang ditawarkan itu bukan hanya satu, tapi bisa beberapa produk yang ditawarkan. Kemudian konsistensi bawahan produk, di mana seberapa dekat lini produk yang ada berhubungan satu sama lain dalam penggunaannya, di mana persyaratan produksi dan saluran distribusi. Kemudian keputusan merek, di mana merek ini sendiri merupakan nama, istilah, tanda, lambang yang merupakan kombinasi dari atribut lainnya yang diharapkan itu memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Saya sepakat dengan pengertian dari keputusan merek ini sendiri, di mana perusahaan itu menggunakan alternatif strategi merek dalam pengembangan produk-produknya, yaitu ada merek baru dengan membuat nama atau merek-merek baru untuk produk-produk baru. Kemudian ada juga yang menggunakan merek bersama dengan membentuk aliansi untuk bekerja sama dan meletakkan nama merek bersama pada produk atau layanan yang dilakukan. Kemudian ada multi merek, merek yang berbeda untuk setiap lini produknya. Jadi kalau seumpamanya produk A meskipun dalam satu perusahaan tapi mereknya beda, produk A memiliki merek yang beda, produk B memiliki merek yang beda. Begitupun dengan produk C. Kemudian ada perluasan lini, di mana mereka itu sama untuk satu lini dan produk merek yang sama untuk satu lini dengan produk yang sama pula. Kemudian perluasan merek yang sama itu untuk setiap lini tetapi dengan produk yang berbeda. Kemudian untuk pengawasan packaging, nah ini penting, di mana berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah untuk pembungkusan suatu produk. Nah, saya setuju dengan pengemasan ini, pengertian dari pengemasan dan tujuan dari pengemasan, di mana tujuan dari pengemasan ialah protection atau perlindungan isi, kemudian ada operating dengan memberikan kemudahan dalam penggunaan, di mana kalau pengemasan itu mudah, maka membuat kenyamanan bagi konsumen untuk melakukan pembelian dari segi pembawaannya, dari segi bentuknya. Kemudian ada reusable, di mana bermanfaat dalam pemakaian ulang.
Kemudian ada promotion, memberikan daya tarik, terus image, identitas produknya, ada shipping, penanganan distribusi, dan labeling informasi. Nah, informasi ini bisa berupa informasi bagaimana cara menggunakan produk tersebut atau informasi apa saja yang terkandung. Nah, itu penting dalam suatu produk, terutama tercantum dalam packaging atau pengemasan. Kemudian ada inovasi. Cermin inovasi produk, di mana produk tersebut harus berinovasi setiap saatnya sebagai bentuk perubahan akan kemajuan-kemajuan yang sudah ada dan sebagai bentuk persaingan dengan merek-merek lainnya. Kemudian ada labeling atau pelabelan. Nah, saya sependapat dengan pengertian dari labeling atau pelabelan di sini, di mana label itu merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk penjualan. Label ini sendiri itu cakupannya jauh lebih luas dibandingkan merek, di mana merek itu sendiri merupakan bagian dari labeling. Nah, labeling sendiri dibagi menjadi 3, yaitu brand label, descriptive label, dan grade label. Apa sih itu brand label? Nah, brand label itu merupakan nama merek yang diberikan kepada produk atau dicantumkan pada kemasan. Nah, merek ini sendiri merupakan bagian dari label, maka dalam labeling itu harus mencantumkan merek yang ada pada produk tersebut. Kemudian ada descriptive label, di mana label ini sendiri memberikan informasi tentang penggunaan konstruksi atau pembuatan, bagaimana cara perawatannya, terus perhatian atau kinerja produknya bagaimana, serta karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk tersebut. Kemudian ada grade label, label yang mengidentifikasikan penilaian kualitas produk dengan huruf atau angka-angka kan. Nah, gimana grade label ini bisa digunakan pada contohnya itu produk kacang mede. Dimana untuk grade A itu bagus sekali, untuk grade B itu lumayan, untuk grade C itu tidak begitu bagus. Nah, itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana kualitas produk yang ada atau yang dijual dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada pelayanan pelengkap, di mana saya setuju dengan pelayanan pelengkap ini, di mana layanan pelengkap itu merupakan layanan yang tidak terlepas dari unsur jasa atau pelayanan, baik itu jasa sebagai produk inti maupun sebagai pelengkap. Nah, pelayanan atau pelengkap ini dibagi menjadi 8, di mana diklasifikasikan menjadi 8 kelompok, yaitu informasi, konsultasi, order taking, hospitality, caretaking, expansion, billing, dan pembayaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas bagian ini satu persatu, yaitu informasi. Apa sih itu informasi? Informasi sendiri merupakan layanan yang memberikan informasi kepada pelanggan. Ini penting ada dalam layanan pelengkap. Contohnya apa? Seperti informasi tentang produk, terus harganya berapa, terus pengirimannya. Kemudian konsultasi, di mana layanan yang memberikan informasi dan memberikan pengarahan kepada pelanggan. Contoh konsultasi tentang produk, pilihan, dan penggunaan. Kadang sekarang itu menggunakan konsultasi, apakah BB sekian cukup nggak untuk ukuran apa gitu. Nah, itu biasa digunakan untuk memudahkan konsumen dalam membeli atau menggunakan produk. Nah, di ini di mana penjual itu memberikan informasi dan pengarahan kepada pelanggan atau konsumen tadi. Cukup nggak BB sekian itu untuk pakaian dengan ukuran sekian gitu. Kemudian ada order taking, di mana pelayanan yang membantu pelanggan untuk membuat pesanan. Contohnya pesanan online atau transaksi di toko. Nah, terkadang kalau kita berbelanja online, kita terkadang itu memberikan pesan kepada penjual tentang apa saja sih, bagaimana cara memesannya. Nah, kemudian secara otomatis itu penjual akan memberikan suatu arahan mengenai bagaimana cara membayarnya, bagaimana cara memesannya, seperti itu. Itu biasa diterapkan pada pembelian yang dilakukan secara online. Kemudian ada hospitality atau layanan yang memberikan perasaan yang nyaman kepada pelanggan.
seperti pelayanan minuman atau tempat duduk di toko. Nah, ada beberapa toko atau perusahaan atau rumah makan itu yang menyediakan ini, dimana tidak sedikit contohnya rumah makan itu menyediakan minuman air gratis. Kemudian ada juga toko yang menyediakan tempat duduk di depan tokonya untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan apabila sedang berkunjung ke toko tersebut. Kemudian ada caretaking, di mana layanan yang membantu pelanggan dalam mengelola dan mengendalikan produk, seperti layanan pemeliharaan dan pembersihan produk. Kemudian ada exceptions, yaitu layanan yang membantu pelanggan dalam mengatasi masalah atau kesalahan, seperti layanan bantuan khusus untuk pelanggan yang memiliki masalah dengan produk. Kemudian ada billing, yaitu layanan yang memberikan nota tagihan kepada pelanggan, seperti nota tagihan online atau nota tagihan yang memberikan transaksi di toko. Kemudian ada pembayaran, di mana layanan yang membantu pelanggan itu untuk melakukan pembayaran, seperti pembayaran online atau transaksi-transaksi lainnya. Nah, yang terakhir, jaminan atau garansi, di mana saya sependapat dengan jaminan ini, di mana jaminan yang dijelaskan pada PPT ini ialah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen, di mana para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana diharapkan atau dijanjikan. Nah, kebanyakan jaminan ini dilakukan oleh perusahaan yang memang mereka itu yakin akan kualitas dari produk mereka. Mereka tidak akan segan untuk memberikan jaminan atau garansi. Nah, tetapi tidak jarang jaminan ini hanya sebagai pemikat saja bagi para bagi para konsumen, dimana terkadang untuk produsen yang curang itu mengatakan bahwa akan diberi garansi atau jaminan, tetapi apabila si konsumen itu komplain dan mengajukan pengembalian itu tidak digubris. Kebanyakan begitu, apalagi itu terjadi pada pembelian-pembelian yang dilakukan secara online. Nah, di mana jaminan itu sendiri itu seringkali dimanfaatkan sebagai aspek promosi, terutama pada produk kita yang lama. Nah, jaminan sendiri itu meliputi apa? Kualitas produk, reparasi, ganti rugi, berupa uang kembali atau produk ditukar, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan review saya mengenai materi produk, di mana terdapat kesetujuan akan materi tersebut dan ada yang tidak sependapat dengan materi tersebut. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.